من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidamu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang mana kitab atau kutaib ini, buku kecil ini, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, salah seorang pengajar di Darul Hadis Mekah Al-Mukarramah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki poin yang kedua dari pembahasan yang beliau bawakan, yaitu anwa'ut tauhid wa fawaiduh, jenis-jenis tauhid dan faidahnya. Alhamdulillah, kita sudah membaca soal yang pertama dari poin ini, atau soal ke-6 dari kitab ini, yaitu hikmah diutusnya para rasul, di mana beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan pertanyaan limada arsalallahu rusul, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Dan beliau sebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menafikan segala bentuk kesyirikan, meniadakan segala bentuk kesyirikan. Dan ada hikmah yang lain yang kita sudah sebutkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah kitab Tauhid, bahwasanya di antara hikmah pengutusan Rasul adalah untuk menegakkan hujjah. Demikian juga sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan juga untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita masuk pada poin berikutnya. Pertanyaan yang ke-7 atau pertanyaan yang kedua dari poin ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma huwa tauhidur rabb. Apa itu tauhid ar-rabb? Maksudnya tauhid rububiyah. Jadi apa itu tauhid rububiyah? Nah, sebagaimana yang diketahui bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi 3 jenis.
Ya, yang pertama ada yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Dari mana ya pembagian tauhid rububiyah tauhid ini menjadi tiga? Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, ya. Kata beliau bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu bil istiqra, berdasarkan penelitian. Ya, kata beliau wa aqsamuhu thalathatun bil istiqra'i min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ma taqarrara alaihi madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ya. Kata beliau pembagian tauhid menjadi tiga ini berdasarkan penelitian dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang ditetapkan oleh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Inilah keyakinan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Faman zada qisman rabi'an aw khamisan fahuwa ziyadatun min indihi. Ya, maka siapa yang menambah ya jenis yang keempat atau yang kelima, maka itu adalah tambahan dari sisinya. Ya, dari sisinya. Nah, kenapa? Ya, karena para ulama telah ya, membagi ya tauhid ini menjadi tiga. Ini sekali lagi berdasarkan penelitian dari Al-Quran, ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana misalnya yang lain seperti rukun salat, ya, wajib-wajib salat, syarat-syarat salat, ya, rukun Islam, rukun iman, ya, rukun ya takdir, ya, itu semuanya berdasarkan ya penelitian dari para ulama kita. Nah, berdasarkan berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kata beliau, ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhid ar-rabb? Maksudnya ya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Jawabannya kata beliau tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Ya. Tauhid rububiyah adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, ini tauhid rububiyah. Ya, menunggalkan Allah dalam perbuatannya. Ya, misalnya ya, kata beliau kal khalq, seperti mencipta, wat tadbir, ya, mengatur, wa ghairihima, dan selainnya. Ya. Jadi apa saja yang terkait dengan perbuatan Allah, ya, seperti mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, maka kita harus menunggalkannya, ya, menunggalkannya. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah Subhanahu wa taala, dan selainnya dari terkait dengan kehususan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya. Maka tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini dalil ya akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb,
alam semesta. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan apa yang ada di alam ini, yang mengatur rezekinya, yang mengatur gerak-geriknya dan seterusnya. Ya. Ini ayat dari Al-Qur'an yang menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam anta rabbus samawati wal ard. Engkaulah, ya, Rabb langit dan bumi. Ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi SAW menetapkan Rabb, anta rabbus samawati wal ard. Engkaulah Rabb langit dan bumi, engkaulah yang menciptakannya. Ya, engkaulah yang mengaturnya, engkaulah yang menahannya. Ya, ini Rabb. Maka kesimpulannya tentang tauhid rububiyah adalah ifradullahi bi af'alihi. Menunggalkan Allah, ya, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi, pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna tauhid rububiyah. Kemudian, ya, soal berikutnya. Ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid ilah? Ya, maksudnya tauhid uluhiyah. Ya. Ya, apa itu tauhid uluhiyah? Nah, tauhid uluhiyah, ya, adalah, kata beliau, huwa ifraduhu bil ibadah kad-du'ai wad-dhabhi wan-nadhr. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuwahidullah. Baik. Kata beliau, tauhid uluhiyah adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah. Nah, berarti dalam konteks yang lain atau ungkapan yang lain yang lebih sederhana adalah ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad. Menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ya, jadi kalau tadi tauhid rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah ini terkait dengan perbuatan hamba. Ya, terkait dengan perbuatan hamba. Ya. Beliau berikan beberapa contoh di sini, kad-du'a, seperti doa. Ya. Doa ini perbuatan hamba. Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana namanya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lain, wadzabah, ya, menyembelih. Ya, menyembelih, berkurban, ya. Ini semua adalah perbuatan hamba, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wan nazar. Contoh yang lain adalah nazar. Ya, nazar. Walaupun nazar ini, ya, hukum asalnya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah makruh. Ya, bahkan ada yang mengatakan haram karena seorang membebani dirinya, membebani jiwanya di luar dari kewajibannya. Ya. Tapi kalau seorang, ya, terlanjur bernadar, ya, maka wajib baginya untuk dia tunaikan. Kalau nadarnya adalah nadar ketaatan. Kalau nadarnya adalah nadar
ketaatan, maka wajib baginya untuk dia tunaikan. Nah, dalil tentang tauhid uluhiyah yang beliau bawakan adalah wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilah, ya. Dan ya, Allah, ya, atau sesembahan kalian, karena ilah itu adalah sesembahan, ya, sesembahan. Makanya la ilaha, tidak ada sesembahan, ya, illallah, yang hak kecuali Allah. Wa ilahukum, dan ilah kalian, ilahu wahid, adalah ilah yang satu. Sembahan kalian adalah sembahan yang esa, sembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah, ya, kecuali dia. Huwar rahmanur rahim, dialah yang, ya, maha ar-rahman dan maha ar-rahim. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan ar-rahman, ya, pengasih, ar-rahim, penyayang, ya. Tapi kata ar-rahman dan ar-rahim ini semuanya berasal dari kata rahmat, ya. Yang mana ar-rahman itu lebih umum daripada ar-rahim, ya, karena ar-rahman itu mencakup seluruh makhluk, ya. Sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala itu mencakup seluruh makhluk, ya, baik itu jinnya, manusianya, ya, orang berimannya, orang kafirnya, orang yang taatnya, orang yang bermaksiatnya, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Ya, maka Ar-Rahman, ya, ini lebih luas daripada, ya, lebih luas cakupannya daripada Ar-Rahim. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah, ya, Maha Rahim kepada orang-orang yang beriman, ya. Dan ini juga ayat menetapkan, ya, tauhid asma wa sifat, yaitu, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Falyakun." Ya, ini hadis merupakan wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, ya, untuk menjadi seorang dai di sana, ya, menjadi seorang juru dakwah di sana. Maka pesan Nabi SAW kepada Mu'ad, ya, pesan yang pertama, falyakun awwalu ma tad'uuhum, hendaknya yang pertama kali engkau, ya, serukan, engkau ajak kepada mereka, ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara, adalah, ya, syahadat, ya, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu, ya, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang pertama kali engkau serukan mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Dalam riwayat Al-Bukhari, dan ini dalil tentang tauhid, ya, dalil tentang tauhid yang Nabi SAW dengan sarih beliau menjelaskan, ila ayyuwahidullah, ya, ila ayyuwahidullah, ya, yang pertama kali engkau serukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Kalau di riwayat Al-Bukhari dijelaskan ila ayyuwahidullah, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tauhid uluhiyah inilah yang banyak diingkari oleh manusia. Ya, disinilah terjadi, ya, peperangan antara Nabi SAW dengan kaum kufar, ya, dengan kaum kufar. Adapun tauhid rububiyah tadi itu, ya, tidak ada orang yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang memang sangat bejat, ya, kecuali orang yang paling bejatnya, ya, orang-orang musyrik di masa dahulu. Mereka meyakini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, menghidupkan dan memberi rezeki kepada mereka. Nah,
Kemudian yang berikutnya, kata beliau, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'i. Ya. Apa itu tauhid? Ya. Sifat, ya, tauhid asma wa sifat. Ya. Apa itu tauhid asma wa sifat? Ya. Apa itu tauhid asma wa sifat? Ini jenis yang ketiga. Dan kita sudah sebutkan tadi, ya, bahwasanya, ya, inilah 3 jenis tauhid. Ya, inilah 3 jenis tauhid yang disebutkan oleh para ulama kita. Apa itu tauhid asma wa sifat? Kata beliau, huwa isbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabi aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati alal haqiqah bila ta'wilin wala tafwidin wala tamthilin wala ta'tilin kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliku bi kamalihi. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya. Rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliku bi jalalihi la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Baik. Kata beliau, tauhid asma wa sifat yaitu isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabi. Menetapkan, ya, apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Ya. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Pahami saja kalimat ini. Menetapkan isbatu ma wasafallahu bihi nafsah fi kitabi. Menetapkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, tetapkan. Ya. Allah menetapkan untuk dirinya tangan, tetapkan. Ya, tetapkan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an misalnya, ya, yadullahi, ya, mabsutatan. Ya. Tangan Allah, ya, terhampar. Ya. Atau misalnya wajhullah, ya, wajah Allah. Ya. Atau misalnya sifat-sifat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an seperti al-istiwa, ya, tetapkan, ya, al-istiwa. Baik. Ini yang pertama, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Aw wasafahu rasuluhu, atau apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, sifatkan untuk Allah fi ahadithihi di dalam hadis-hadisnya, ya, as-sahihah yang sahih alal haqiqah, ya, secara hakiki. Jadi apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, tetapkan. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah, tetapkan. Rasulullah menetapkan Allah, ya, memiliki jari jemari, ya, maka tetapkan. Ya, tetapkan. Nah, ini, ya, tentang, ya, tauhid asma wa sifat. Nah, kemudian ada hal yang harus dihindari terkait dengan, ya, tauhid asma wa sifat ini. Beliau mengatakan bila takwilin, ya, tanpa takwil, ya, tanpa takwil, ya, menakwilkan, ya, misalnya tangan ditakwilkan dengan apa? Dengan kekuasaan, ya, wajah ditakwil dengan ridha, ya, dan selainnya. Ya, takwil di sini, ya, bisa bermakna tahrif, ya,
memalingkan ya maknanya, ya, memalingkan maknanya. Dan terkait dengan tahrif itu ada dua bentuknya, ya. Terkait dengan tahrif ada dua bentuknya. Ada tahrif lafaz dan ada tahrif makna. Iya, tahrif lafaz ya, seperti istawa ditahrif dengan istaula. Iya. Istawa ditahrif dengan istaula. Bermakna kekuasaan, berkuasa. Iya. Dan ada ya, tahrif makna. Ya, seperti tadi, tangan ditahrif ya dengan kekuasaan, wajah ditahrif dengan ridha, ya, dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh. Wala tahfid, dan tidak boleh ada tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu secara bahasa artinya menyerahkan, ya, atau mewakilkan, ya, mewakilkan. Ya. Adapun secara istilah tafwid itu adalah meyakini bahwa zahir dari nas, ya, meyakini bahwa zahir dari nas tidak diketahui maknanya. Ya, meyakini bahwa zahir dari nas tidak diketahui maknanya. Dan nas-nas tersebut tidak sebagaimana zahirnya. Ya, tidak sebagaimana zahirnya. Ya. Nah, misalnya tadi, ya, dia cuma serahkan tangan, kita tidak tahu apa itu tangan. Wajah, kita tidak tahu apa itu wajah. Nah, inilah tafwid. Ya. Padahal sebenarnya, ya, pendapat yang benar, ya, ketika Allah menetapkan sifat bagi dirinya seperti tangan, maka tangan itu dimaklumi. Ya, tangan itu dipahami. Ya, Allah menyebutkan atau Nabi SAW, Allah menyebutkan bahwa dirinya memiliki tangan. Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Ya, tangan Allah keduanya kanan. Ya, ini disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka kalau seorang mentafwid, itu untuk apa dia diperintah untuk mentadabburi Al-Quran? Ya, padahal kita diperintah untuk mentadabburi, ya, ayat-ayat Al-Quran. Ya, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ya, zahir dari ayat itu dipahami maknanya. Ya, diketahui ya maknanya. Seperti wajah orang semua paham apa itu wajah. Ya, apa itu wajah. Nah, maka ini yang kedua yang harus dihindari. Wala tafwid, tidak boleh tafwid. Ya. Wala tamsil. Tidak boleh ada tamsil. Ya. Maksudnya menyerupakan. Ya, menyerupakan. Tidak boleh ada penyerupaan. Ya. Allah memiliki wajah. Maka wajah Allah tidak boleh diserupakan dengan wajah makhluk. Ya. Tidak boleh menyerupakan wajah dengan wajah makhluk. Ya. Allah memiliki tangan. Tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya. Allah memiliki ya telapak kaki sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, bahwasanya neraka jahanam terus ya mengamuk dan mengatakan hal min mazid, masih adakah tambahan? Ketika dilempar penghuninya ke dalamnya neraka itu, ya, mengatakan hal min mazid, masih adakah tambahan? Masih adakah tambahan? Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak ya kakinya di atas neraka jahanam. Nah, ini ya Nabi SAW menetapkan. Ya, tapi apakah kita serupakan dengan makhluk? Tidak. Tidak boleh. Ya, sesama makhluk saja tidak sama, apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Gunung juga punya kaki. Ya. Tapi apakah kaki gunung sama dengan kaki manusia?
Nah, itu jelas ya berbeda. Nah, saya tinggal di kaki gunung. Ya. Jadi gunung orang paham ada kakinya. Ya, manusia juga punya kaki, tapi tidak sama kaki gunung dengan ya kaki manusia. Nah, maka tidak boleh ada tamtsil. Wala ta'til, ya. Tidak boleh ada takwil. Apa ta'til? Ta'til itu artinya ya mengosongkan, ya, meninggalkan. Ini secara bahasa. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini kelompok Mu'attilah itu sebenarnya maksud mereka baik. Maksudnya, ya. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Kenapa? Ya. Katanya kalau ditetapkan nama dan sifat bagi Allah itu artinya kita serupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini ya, kekeliruan ya di kalangan mereka. Ya. Jadi menolak dan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala padahal Allah telah menetapkan di dalam ya di dalam kitabnya. Nabi SAW juga tetapkan di dalam hadis-hadisnya. Maka wajib bagi kita untuk menetapkannya. Ya. Demikian juga tidak boleh ada ya takyif, mempertanyakan bagaimana tangan Allah, bagaimana ya apa namanya wajah Allah, ya. Bagaimana jari jemari Allah, ini semua adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, hal yang tidak dibolehkan, mempertanyakan. Karena itu Imam Malik rahimahullahu taala pernah beliau ditanya, ya, bagaimana istiwanya Allah? Ya. Bagaimana Allah beristiwa? Maka beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maknanya diketahui. Kaifiatnya bagaimana tidak diketahui. Ya, dan mengimaninya adalah wajib, sementara bertanya itu perkara yang bid'ah. Ya, dikatakan bahwasanya al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul, ya, artinya dimaklumi, artinya diketahui, ya. Maknanya dalam bahasa, ya. Dalam bahasa Arab dipahami makna istiwa itu. Ya, al-ulu, al-irtifa, sa'ud, ya. Apalagi ya al-ulu, al-istiwa, al-istiqra, ya. Kemudian al-irtifa, as-su'ud, itu 4 makna istiwa. Ya, semuanya bermakna di atas. Ya. Adapun wal kaifu ghairu ma'kul, ya. Kaifiatnya tidak diketahui, ya, karena tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya, tidak bisa dijangkau oleh akal. Akal kita tidak bisa sampai ke sana. Ya. Karena itu wal imanu bihi wajib. Beriman kepadanya adalah perkara yang wajib. Kenapa? Karena Allah sendiri yang ya mengabarkan hal tersebut. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, mengimaninya. Dan dikatakan apa? Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat tidak pernah menanyakan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, itu makna dari ucapan Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, beliau menyebutkan di sini kal istiwa. Ya, ini semua sifat seperti istiwa, sifat istiwa, ya. Tadi makna istiwa adalah al-irtifa, ya, as-su'ud, al-istiqra, ya. Kemudian al-ulu, ya. Wan nuzul, ya. An-nuzul, ya, turun. Ya. Ini sifat bagi Allah. Allah turun ke dunia, ke langit dunia. Ya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Turun itu orang sudah paham apa makna turun. Ya. Turun itu ya dari atas ke bawah. Ya.
Tidak boleh mentafwid. Oh ya, hanya Allah yang mengetahui mana turun itu. Itu tafwid. Ya. Nah, jadi orang paham apa makna turun. Ya. Demikian juga waliyat, sifat tangan. Ya. Kalau disebut tangan orang semua paham. Apa itu tangan? Wagairiha dan selainnya. Dari itu mimma yaliku bikamalihi. Ya. Dan selain dari itu yang sesuai yang layak bagi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh ada tamtsil, tidak boleh ada tasbih. Ya, tidak boleh ada tasbih. Wa huwas samiul alim, dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti di sini ada sifat mendengar. Ya, ada sifat melihat. Ya, karena di sini Allah tetapkan dua nama, As-Sami' dan Al-Basir. Yang mana dalam nama itu terkandung sifat. Ya, terkandung sifat ya di dalamnya. Nah, ini bantahan terhadap al-mu'attilah. Orang yang melakukan ta'til tadi, yang menolak, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa taala turun ya ke langit dunia. Ya, turun ke langit dunia. Nah, ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Masa kita tidak meyakini, mempercayai ya berita dari Nabi SAW? Padahal ya konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah, syahadat kita kepada Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, menaati perintah beliau, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan ya apa yang beliau beritakan. Ya, berarti kalau tidak dibenarkan itu berarti ya, tidak ya, ya, tidak benar persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan. Ya. Sementara Nabi mengabarkan Allah turun ke langit dunia di setiap malam. Ya, tidak perlu tanyakan bagaimana turunnya, bagaimana kalau di Indonesia turun, bagaimana kalau di sana tidak. Ya, masih seperdua malam, masih awal malam atau masih siang. Nah, itulah tadi yang disebutkan oleh Imam Malik, wal kaifu majhul. Ya. Bagaimana itu tidak diketahui. Kenapa? Akal tidak sampai di situ. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya, tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Matahari sujud kepada Allah ketika terbenam, itu ya sujud orang paham. Bagaimana bentuknya? Bagaimana kalau di sana sudah terbenam matahari, di sini belum terbenam? Nah, itu tidak masuk. Ya, tidak bisa sampai. Ya, tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Ya, katakan tidak masuk akal. Akal kita ini adalah ya sesuatu yang pendek, sesuatu yang terbatas. Ya, maka ya di sini ada ya itulah pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kata beliau, ya, yanzilu nuzulan yaliku bi jalalihi la yushbihuhu ahadan min makhluqatih. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan keagungannya. Yaliku bi jalali, ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai satupun dari makhluk. Ya, tidak menyerupai satupun dari makhluk. Nah, ini ya pembagian ya tauhid menjadi tiga. Dan beliau bawakan ayat-ayat dari ayat-ayat yang berbeda, misalnya tadi di surah Al-Fatihah dalil tentang tauhid rububiyah, ya di surah Al-Baqarah ya dalil tentang tauhid ya uluhiyah, ya di surah Asy-Syura ya kalau apa namanya surah Al-Fatihah jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya itu di surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Ya, kemudian tadi wa ilahukum ilahu wahid itu surah Al-Baqarah ayat 163. Ya, kemudian laisa kamitslihi syai'un
Itu surah Asy-Syura ayat 11. Ya, ayat yang ke-11. Nah, dan ada satu ayat di surah Maryam itu mengumpulkan 3 jenis tauhid. Ya. Surah Maryam ayat 65. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb. Nah, dikatakan Rabb. Ya, Rabbus samawati wal ard. Dialah Rabb langit dan bumi. Ya. Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Fa'budhu wastabir li ibadati. Maka sembahlah dia dan bersabarlah, berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Fa'budhu berarti ini uluhiyah. Ya. Hal ta'lamu lahu samia. Ya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang sesuatu yang sama dengan Allah? Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti ini terkait dengan asma wa sifat. Ya, maka ini satu ayat mengumpulkan 3 jenis tauhid. Nah, 3 jenis tauhid. Nah, kemudian ya kata beliau, Aina Allah? Nah, ini pertanyaan. Ya. Aina Allah? Jadi Nabi SAW pernah bertanya ya kepada seorang budak ya kecil, anak kecil. Nabi SAW bertanya kepadanya. Ya, Aina Allah? Di mana Allah? Ya, di mana Allah? Ya. Ini pertanyaan sederhana. Ya. Yang mana pertanyaan ini ya, kalau dijawab dengan benar maka itulah akidah. Ya. Yang benar. Nah, kata beliau, Aina Allah? Di mana Allah? Jawabannya, Allahu fawqal arsy 'alas sama. Nah, ini tidak boleh seorang ragu dengan jawaban ini. Ya. Allahu fawqal arsy 'alas sama. Allah di atas arsy. Ya. Allah di atas arsy, di atas langit. Ya. Karena langit di atas, arsy di atas langit. Ya, di atas langit. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ya, tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, walaupun ya mereka ragu-ragu sebenarnya. Ya, orang yang meyakini Allah di mana-mana kalau ditanya lagi yakin, ya, mereka akan mengatakan kayaknya. Tidak yakin. Ya, coba saja kalau misalnya ada orang ditanya, ya, Allah di mana? Dia bilang di mana-mana. Tanya lagi, yakin Anda ya Allah di mana-mana? Ya. Nanti biasanya di situ sudah ragu dia. Ya. Nah, beda kalau ditanya, di mana Allah? Allah di atas. Yakin? Iya, yakin. Siapa yang mengabarkan? Allah dan Rasul. Ya, maka yakin. Ya. Tapi kalau ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Di mana-mana. Ya. Tanya lagi dia. Apakah Anda yakin Allah di mana-mana? Nah, dia akan menjawab, ya, tidak. Atau kayaknya. Ya. Kenapa? Karena memang itu akidah yang batil. Ya. Akidah yang batil. Nah, karena Allah jelas di atas langit. Ya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, Allah ya, yang Maha Pemurah itu beristiwa di atas arsy. Ya, dan beliau sebutkan di sini ay ala wartafa'a. Ya, makna istiwa adalah yang tinggi, ya, wartafa'a, yang naik di atas. Ya, karena itu kita sudah sebutkan tadi 4 makna ya istiwa. Ya. Pertama al-ulu, ya.
Yang kedua al-irtifa, ya. Yang ketiga as-su'ud, dan yang keempat adalah al-istiqra. Ya, semua bermakna di atas. Ya. Karena itu dahulu pakar bahasa, ya, pakar bahasa kalau mereka mau mengetes, ya, ya, apa makna istiwa, maka mereka datang ke pedalaman, ya, orang-orang Arab Badui, ya, orang-orang Arab Badui, ya, rumah-rumah mereka di atas pohon, ya. Ketika datang tamu, ya, mereka akan berkata, ya, istau alayya, ya, istau alayya, naik kepada saya. Ya, berarti istiwa artinya dia naik di atas. Iya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Baik itu dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Nabi mengucapkannya. Ya. Kalau Allah di atas langit, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berisyarat dengan ke tangannya, ya, ke atas langit. Ya, Allahumma syhad. Ya, ya Allah persaksikanlah seraya berisyarat ke atas. Ya. Kemudian, ya, Nabi SAW juga mentakrir, ya, mengakui orang yang mengatakan Allah di atas, ya. Nah, kan itu kadang ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana, tapi telunjuknya menunjuk ke atas, ya. Allah di mana-mana, tapi dia menunjuk ke atas. Ini, ya, berbeda antara ucapan dengan, ya, perbuatannya, ya, dengan perbuatannya. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi kata beliau, ai ala wartafa'a kama jaa fil Bukhari, sebagaimana yang datang dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban. Ya, ini ada hadisnya panjang. Kemudian, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa huwa indahu fawqal arsy. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menulis, ya, kitab, ketetapan, takdir, ya, dari makhluk. Fa huwa indahu fawqal arsy. Ya, dan kitab itu ada di sisinya di atas arsy. Ya, di atas arsy. Nah, ini semua dalil-dalil yang menunjukkan tentang, ya, Allah Subhanahu wa taala di atas. Bahkan, ya, di antara ulama kita ada yang menyebutkan bahwasanya, ya, dalil yang menunjukkan Allah di atas itu lebih dari 1000 dalil. Ya, lebih dari, ya, 1000 dalil. Di antaranya Al-Qur'an itu turun, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, di atas. 10 menit bang. Di poin ini masih ada, ya, masih ada 2 pertanyaan. Insyaallah taala kita akan mengambilnya di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira yang bisa kami sampaikan pada, ya, pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, maka itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada yang salah, maka itu adalah kekeliruan. Kita mundur pakai. Tidak bergeser. Kakak ayo. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana.